Jadi akhirnya beliau mendapat tawaran network marketing yang lain seperti sistem binary. Beliau berhasil naik dengan cepat, bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik kapal pesiar dan mendapat penghasilan yang sangat besar. Meskipun begitu, beliau merasa ada satu kekosongan yang sangat beliau rasakan di perusahaan tersebut, yaitu absennya training center. Pelatihannya ada dan beliau pun belajar banyak di sana, tetapi fokusnya memang tentang bagaimana memperbesar dan menggandakan omset. Jadi beliau merasakan ada yang kurang di perusahaan ini, sekalipun soal penghasilan semata, mungkin di sana tempatnya. Sehingga beliau pun mencari sesuatu yang berbeda. Akhirnya tahun 2000 akhir beliau berkenalan dengan network marketing Tianxi. Nah, beliau bukan orang yang awal gabung di Tianxi. Kalau tidak salah ada orang nomor 4000 sekian. Dan sudah ada 11 leader bintang 8 di perusahaan network marketing asal China tersebut. Belajar dari perusahaan network marketing sebelumnya, beliau ingin perusahaan ini bisa memadukan dua hal. Sebuah network marketing profesional sekaligus mendatangkan hasil yang sangat besar. Maka beliau bangunlah sebuah training center yang sering disebut dengan business school para distributor maupun menjadi network marketing profesional. Ya, teman-teman. Jika hanya fokus membangun bisnis, maka pembinaan distributornya pun akan fokus bagaimana terus menjual dan membesarkan bisnis. Tetapi jika membangun manusianya dulu, mereka akan bertransformasi menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan tangguh. Sekilas, materi-materi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan bisnis secara langsung. Di sana ada public speaking, time management, communication skill, self improvement, mengembangkan attitude yang baik, mengembangkan kepercayaan diri, dan masih banyak lagi. Nah, beliau mendorong mereka membaca banyak sekali buku pengembangan diri demi membangun mindset sebagai networker yang sukses. Jadi kayak hari ini teman-teman, sebenarnya saya membaca buku ya, tapi daripada saya membaca buku seorang diri, penting saya buat live sekalian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya saya ada teman belajar seperti itu. Beliau tidak berhenti hanya dengan mendorong para networker untuk baca buku-buku pengembangan diri saja. Bahkan beliau juga mengundang para pembicara sukses dan penulis buku-buku bestseller pengembangan diri tersebut ke Indonesia. Saat perusahaan-perusahaan lain hanya belajar dari buku-buku, kaset-kaset, atau videonya, beliau sudah melangkah lebih maju dengan mendatangkan pembicaranya langsung ke sini. Nah, beliau ingin para networker belajar dan punya pengalaman langsung dengan pembicara-pembicara kelas dunia tersebut. Sebab visi beliau ketika membangun network marketing memang harus sampai kelas dunia. Akhirnya, apa yang menjadi keyakinan beliau di bisnis network marketing terbukti sepenuhnya. Ketika SDM network marketing meningkat kemampuannya, hasilnya tidak mengingkari proses. Manusia dulu dibangun, bisnisnya akan terbangun dengan sendirinya. Mereka tumbuh menjadi network marketing yang hebat. Di grup beliau waktu itu ada 400 networker yang berhasil mendapatkan mobil mewah sekelas BMW atau Mercedes-Benz. Ada 400 networker. Luar biasa teman-teman ya. Dan di era beliau berhasil menggelar pertemuan besar di Gelora Bung Karno yang diikuti oleh 100.000 lebih networker dan mendapat rekor muri. Sebuah rekor keberhasilan mengumpulkan massa yang sampai detik ini belum bisa dipecahkan oleh perusahaan network marketing manapun. Jadi pada era beliau, untuk pertama kalinya kiblat bisnis network marketing beralih dari Amerika ke Cina.
Industri ini mencatat bahwa saat itu perusahaan beliau muncul sebagai sebuah raksasa bisnis network marketing. Nah, beliau merasa bangga dengan semua pencapaian tersebut karena sungguh-sungguh bisa membangun manusianya. Beliau tidak hanya menciptakan para penjual yang hebat, tetapi menciptakan pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka adalah manusia-manusia yang memang berhak dan pantas menyandang gelar kesuksesan tersemat dalam hidupnya. Seperti itu. Oke. Beliau menjalankan network marketing Tianxi selama 12 tahun. Jika berbicara pencapaian, waktu itu beliau berhasil membangun jaringan di 25 negara dengan member kurang lebih 6 juta networker. Sistem edukasi yang beliau bangun berhasil diduplikasi di mana-mana sehingga tidak lagi bergantung pada beliau pribadi untuk menjalankannya. Di jaringan beliau ada 400 leader sukses yang bukan saja mendapatkan penghasilan sangat besar, namun juga mendapatkan pencapaian-pencapaian material maupun non-material yang tak terhitung banyaknya. Sekitar tahun 2011-an, sejarah Tianxi mengalami kemunduran saat di banyak negara mengalami yang namanya broken market. Network marketing ditutup di Amerika, Jerman, Australia, Singapura, Sri Lanka, dan lain-lain. Penyebabnya karena brand Tianxi tidak cukup mudah diterima di negara-negara tersebut. Dalam analisis beliau, secara nama Tianxi yang berasal dari bahasa China tersebut menjadi sulit sulit bersaing. Itu ceritanya ya teman-teman. Walau begitu, Tianxi masih bertahan baik di negara-negara lain seperti di Indonesia misalnya. Pada saat itu, owner Tianxi mempunyai sebuah proyek, yakni membangun brand baru di Amerika dengan nama Furcheng. Posisi saat itu, beliau berada di puncak karir di network marketing dengan peringkat 4 Diamond Gold Lion. Tetapi beliau melihat sebuah visi yang luar biasa dari perusahaan network marketing baru ini. Para garis sponsor beliau saat itu, mulai dari sponsor dan para upline beliau mengajak untuk menjajaki Furcheng. Hal yang membuat beliau memutuskan membangun Furcheng dan beliau mengundurkan diri dari Tianxi. Bagi beliau, leadership tidak bisa dualisme. Downline beliau harus tahu posisi saya ketika memimpin mereka. Dengan semangat perubahan, beliau berhasil membangun Furcheng. Banyak sekali network marketer andal dan berpengalaman yang tertarik bergabung. Sehingga dalam hitungan bulan saja, beliau mencapai posisi tertinggi yaitu Royal Black Diamond. Sayangnya, konflik internal di dalam perusahaan itu menyebabkan mereka berhenti beroperasi. Para upline beliau memilih untuk kembali ke Tianxi, tetapi saya memilih melihat ke depan. Beliau keliling ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat dengan biaya sendiri untuk menjajaki kemungkinan peluang yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Luar biasa ya, seorang pemimpin yang menjalani bisnis network marketing hampir 12 tahun, akhirnya beliau pindah perusahaan dan ternyata ada konflik internal di perusahaannya, seperti itu. Ya, beliau jalan-jalan ke Agile, ProRG, Care to Share, Sinergi ya, terus Monavi, Titan Noni, New Skin, dan lain-lain. Nah, dari semua pilihan yang ada, akhirnya beliau memutuskan membawa yang namanya Talk Fusion ke Indonesia. Pertimbangannya, perusahaan ini mempunyai produk digital pertama di sini dan beliau pun berhasil mencapai peringkat Elite Diamond pertama di Indonesia. Namun ternyata perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku di negara Indonesia. Apa boleh buat? Beliau pun memutuskan untuk tidak melanjutkan berkarir sebagai networker di perusahaan network marketing ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian memilih sebuah perusahaan baru, kendaraan baru, namanya Genesis ya teman-teman. Perusahaan ini menyiapkan
produk revolusioner dengan platform bisnis secara digital, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk menyiapkan aplikasi digital dengan lengkap sekali. Nah, di Janus, beliau berhasil memecahkan rekor dengan mencapai peringkat diamond tercepat di dunia, itu hanya dalam waktu 5 bulan saja. Seperti itu teman-teman. Ketika memasuki usia 40 tahun, beliau melakukan perenungan yang mendalam tentang kehidupan dan karir bisnis beliau. Angka 40 menjadi sakral bagi beliau, seperti terinspirasi Nabi Muhammad yang saat mendapatkan wahyu berusia 40 tahun. Dalam budaya barat pun ada istilah the life begin after 40. Beliau harus membuat resolusi sebagai titik balik kehidupan beliau. Dan disitulah beliau memutuskan membangun perusahaan sendiri bersama partner beliau, yaitu Sujiwo dan Erna, mendirikan yang namanya Funfish Group. Setelah itu, dalam setahun terakhir ini beliau membangun platform edukasi digital legendari network marketing, ya, LNM teman-teman. Visi beliau adalah ingin berbagi ke semua orang. Beliau menemukan passion yang terdalam, yaitu berbagi ilmu dan tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat perusahaan. Ya, bercermin kepada Jack Ma yang memilih mengundurkan diri dari Alibaba demi kembali menjadi guru, karena passionnya memang di sana. Situ, ya teman-teman. Di SDM itulah kunci utama untuk bisa bertahan, bertumbuh dan menjaga eksistensi industri ini. Bukan saja mengembangkan SDM network marketing dalam sebuah perusahaan, namun mengembangkan diri dan untuk industri ini untuk selamanya.